menjelang siang semuanya. Hari ini kita mulai pembelajaran akuntansi keuangan. Oke, dari jam 3 sampai selesai ya. Ya, sebelum mulai minta tolong sama ketua kelasnya. Kita berdoa dulu. Baik, sebelum memulai kegiatan belajar pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa tentang kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah. Semangat pagi. Masih semangat pagi? Ya, coba saya minta kalian berdiri semua. Ayo kita berdiri semua, yuk berdiri dulu. Kita lihat baju temannya, baju kalian sudah rapi atau belum? Coba dilihat, yang baju temannya tolong dikoreksi. Jilbabnya kalau yang belum rapi dirapikan. Ya, kalau yang sudah rapi, coba lihat sekelilingnya, sekeliling kalian. Ada sampah nggak? Ada ya? Ada. Ya. Ini buat buang sampah ya? Oke, ini buang sampah. Iya, silakan. Coba lihat di kolom-kolom mejanya kalian ada nggak? Karena biasanya kalau kalian habis jajan ya tadi itu suka naruh-naruh sampah. Ada? Nggak ada? Ada ya? Kalau nggak ada, alhamdulillah. Oke, silakan duduk kembali. Sudah rapi temannya kanan kiri? Sudah ya. Ya, kalau sudah, coba saya mau absen. Ya, absen kalian. Oke, absen siapa yang tidak hadir hari ini? Ada? Coba ya saya absen. Coba Dika hadir, Aldi, Ayu, Astri, Arsika, Tasya, Bagja, Umam, Nurul, Stefani, Fajar. Fajar sakit? Kok kayaknya lemes ya? Kamu auto patah hati? Oh, ini semangat ya. Iya, semangat. Kenanga hadir ya. Aulia, Anggi, Rifda, Nisa. Sehat Nisa? Oh ya. Relis, Julian, ya Reju. Sehat? Sehat. Sally, ya. Yulina, Sophia, Rizka, sama Nazwa. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Iya, yang nggak masuk nanti kita tolong beritahukan supaya cepat sehat. Kalian juga di sini harus jaga kesehatan, jaga makan benar. Tadi istirahat makannya benar apa enggak? Makan bekal. Ya, Bu, kalian lebih baik bawa bekal daripada kalian jajan di luar. Karena kita nggak tahu jajan di luar itu kayak gimana ya. Lebih baik kalian bawa bekal walaupun sedikit tapi mengenyangkan karena lebih sehat dan lebih hebat. Oke, dari sini kita lanjut ya. Sebelum kalian mulai nih, saya pengen tahu nih kalian udah pernah baca atau belum tentang materi kita hari ini. Yuk kita coba pengen tahu pengertian kalian dulu ya sejauh mana. Silakan kalian klik pretest. Saya mau pretest. Buka handphonenya, silakan gunakan handphonenya. Pakai handphone. Saya udah kirim di Google Classroom ya, atau di grup kalian udah dikirim. Ya, udah ya. Ya, silakan kalian klik. Saya kasih waktu 5 menit aja, karena cuma 5 soal dan tidak sulit. Ya, 5 menit aja, tidak sulit. Ya, jawab sebisanya. Kejujuran diutamakan. Ya. Oke, udah semua, silakan submit. Sebentar, ayo silakan submit semua. Ada yang belum nih kayaknya nih. Umam belum submit, Umam. Ya, ayo Fajar, udah. Ya, ternyata setelah dilihat ada yang udah ngerti, ya kan? Ada yang belum
Oke, santai. Kalau yang sudah mengerti nanti kalian bisa bagi-bagi ilmu, malah makin mengerti. Kalau yang belum ngerti nanti kita akan jauh lebih mengerti lagi, ya. Kalau yang belum ngerti nanti kalau kita akan belajar lagi gimana sih atau apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran hari ini. Nah, kan kamu udah lihat kan Pritas tadi? Pritas tadi bertanya tentang penyusutan. Penyusutan itu apa sih? Belum ada yang tahu kan? Atau materi kita kemarin tentang apa? Akibat tetap tentang harga perolehan. Dapat dari mana sih harga perolehan? Nilai faktur ditambah biaya lain-lain. Nilai faktur ditambah biaya lain-lain. Nilai faktur dan teman-temannya itu adalah harga perolehan. Dapat dari mana aja tuh harga untuk mencapai mendapatkan suatu aktif fakultas itu apa aja? Dibeli, apa lagi? Pinjaman atau donasi, apa lagi? Ibu kasih tepuk tangan. Ya, karena kalian sudah mulai mengerti pembelajarannya kemarin. Berarti kita akan lanjut pembelajarannya. Siap ya? Oke ya. Nah, pembelajaran kita saat ini adalah penyusutan. Apa sih penyusutan? Ibu dari tadi penyusutan, ya kan gitu ya? Iya. Nih, sebelum masuk nih, kita pengen tahu nih, kenapa ya? Kenapa coba? Pernah nggak kalian bertanya kenapa harga mobil baru, oke, berbeda dengan mobil lama? Kenapa bisa beda? Ada yang bisa kasih tanggapan? Ayo. Karena udah dipakai. Karena sudah dipakai, very good. Karena bisa aja mobil yang lamanya itu ada kerusakan. Karena bisa aja mobil lama itu ada kerusakan, good tadi. Ya. Adanya tren baru dari merek mobil. Good. Kualitasnya udah turun tuh. Kualitasnya menurun, iya. Apalagi? Nilai manfaatnya menurun. Wih, luar biasa kalian. Ya, karena ada tren, karena harganya menurun. Jadi ada suatu penurunan nilai manfaat suatu aktifat tetap. Berarti harga aktifat tetap akan sama nggak nanti? Beda. Semakin lama kita aktifat digunakan akan semakin lama semakin berkurang. Harganya akan tetap sama. Misalnya, contohnya handphone kalian, ya. Misalnya handphone kalian nih, kalian beli pada tahun 2022 sekarang, itu misalnya harganya 10.000, mungkin nggak ya? Berapa dong jadinya? 2 juta lah ya, 2 juta. Mungkin nggak 5 tahun ke depan dengan masih harga 2 juta? Tidak. Nah, kalian pengen tahu nggak sih katanya? Kan nanti ibu kan berarti saya rugi dong. Gitu kan kalau misalnya dijual lagi harganya masih menjadi kurang gitu ya. Itu nanti kita akan menghitung di sini yaitu nilai penurunan nilai manfaat suatu aktifat aset tetap. Oke ya. Nah, itu dinamakan penyusutan. Jadi penurunan nilai manfaat suatu aktifat tetap tadi yang kata teman-teman kalian. Ada yang karena rusak, ada yang karena memang ditukar, ada karena tren. Yes, karena tren. Kenapa karena tren? Karena terus-terusan kan trennya beda-beda. Nah, oke ya, itu namanya penyusutan. Oke, kita lanjut. Nah, saya ada motivasi buat kalian supaya hari ini kalian semakin semangat, supaya hari ini kalian semakin ingin tahu pembelajaran hari ini. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti belajar. Kita akan terus belajar. Kita akan terus menjadi seorang pembelajar. Kalau orang yang berhenti belajar berarti sudah tidak semangat untuk hidup. Karena semakin lama tren makin baru. Kalian pengen belajar nggak? Dulu zamannya BlackBerry, ya kan? Cuma dipencet ada A, B, C. Sekarang zamannya Android, tinggal klik. Kayak contohnya tadi klik, iya, beda nggak? Zaman itu pakai kertas. Makin lama makin belajar nggak? Iya, makanya kita itu adalah seorang pembelajar. Oke ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nomor 1, mengidentifikasi pengertian penyusutan aset tetap dengan benar. Coba dilanjutkan sama Yulinya. Iya, Yulinya. Nomor 2, mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan misalnya penyusutan aset tetap dengan benar. Nomor 3, menganalisis faktor penentu umur manfaat aset tetap dengan benar. Nomor 4, mengidentifikasi metode penyusutan aset tetap dengan benar. Dan yang kelima, menghitung penyusutan aset tetap dengan benar. Yes, tujuan pembelajaran kita hari ini penyusutan tentang metode penyusutan, dan ini tujuannya ada 5 ya. Tapi kita akan belajar 3 metode saja.
garis lurus, 2 bilang turun angka tahun, dan 1 menurunkan. Selanjutnya ya. Oke, untuk alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembelajaran kali ini adalah tabel aset tetap. Ya, tabel aset tetap nanti ketika kalian belajar beberapa kelompok. Yang kedua itu adalah ATK. ATK kalian kan ATK-nya? Ya, karena ini menjadi penilaian kalian dalam penilaian perorangan. Kalau ATK lengkap bagus ya. Terus ada lembar kerja. Nanti akan saya berikan lembar kerja. Oke ya. Nah, pembelajaran kali ini kalian berdiskusi secara kelompok. Buatlah kelompok dengan cara berhitung 1 sampai 4, lalu buat kelompok sesuai angka yang disebutkan. Oke, mau buat kelompok sekarang? Ya, silakan. Kalian berdiri. Duduk aja, berdiri, duduk aja, langsung. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Oh, cuma sampai situ aja ya? Iya, yang kelompok 1 silakan bergabung dengan kelompok 1. Yang kelompok 2 bergabung dengan kelompok 2. 3 dengan 3, 4 dan 4, ayo. Setelah itu nanti kalian berikan analisisnya kayak gimana ya. Oke ya. Tapi sebelumnya coba kita setting kelompok 1. Sebenarnya Asika, Nurul, Aulia, Relis dan Rizka. Ada 6 ya? Iya, kelompok 2 Aldi, Tasya, Stefani, Anggi dan Sally. Kelompok 3 Ayu, Bagja, Paja, Rizda dan Yulina. Oke. Kelompok 4 Astri, Umam, Kenanga, Analisa dan Sofi. Iya, Sofia ya. Oke. Dari sini sudah berkelompok semua. Ada yang kelompoknya? Ada. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 mana? Ayo kelompok 1. Semangat dulu, gimana semangat kelompok 1? Semangat. Ayo coba 1, 2, 3. Semangat. kelompok 2. Sukses berkarakter, insya Allah bisa. Oke, kelompok 3. Kelompok 3. Oke, kelompok 4. Kelompok 4. Cerdas, cermat, berhati. Oh ya, oke. Oke, kita mulai masuk ke dalam materi pembelajaran kita. Materi pembelajaran kita tentang apa? Tadi saya sudah membicarakan tentang penyusutan. Ibu apa sih? Aset tetap, kalau perolehan, penyusutan, nilai penurunan manfaat suatu aset tetap. Nah, sekarang saya minta kalian untuk mengamati video yang ini. Oke? Nah, videonya. Makanya nggak ada suara nih. Bentar ya. Ada yang bisa bantu saya nggak? Ini suaranya nggak masuk, sebentar ya.
Oke ya, ulang ya. Berlaku. seiring dengan waktu dan pemakaian. Ya, silakan tanggapannya. Ada yang mau menanggapi? Ayo, ya Bagja. Kenapa semua aset tetap berubah seiring dengan waktu dan pemakaian? Karena pemakaian itu sendiri kan terdapat kayak apa tuh? Jadi masa manfaatnya tadi berkurang. Masa manfaatnya berkurang. Karena pemakaian terus menerus mungkin ada kerusakan. Ada kerusakan. Oke, ada lagi. Ya, Cika. Karena aus gitu Bu. Karena aus. Ya benar kata Bagja tadi saya ingin menambahkan kan karena pemakaian sendiri. Misalnya sendiri kendaraan motor gitu ya Bu. Bisa aja kan rantainya suka copot atau olinya kelebihan. Terus motor-motornya juga kadang suka apa ya? Suka Oke, berarti karena aus ya tadi kata Bagja sama Asika. Ada lagi yang nambahkan? Oke, very good. Tadi benar. Selain aus, ada juga kemajuan teknologi seperti tadi contoh videonya itu kan ada mesin yang lama Ya. yang digantikan oleh mesin yang terbaru. Mungkin Ya. mesin terbaru itu adalah inovasi terbaru atau kemajuan teknologi selanjutnya. Aduh, benar. Terus lagi ya, Tasya. kayak permintaan konsumen berbeda berubah. Permintaan konsumen Berubah. Terus? orang kan juga lihat mau mesin yang dicetak bulat juga dirubah jadi kotak. Oh iya, oke. Karena trennya makin lama makin dulu Jepang, sekarang Korea gitu ya. Ayo, ada lagi yang mau menanggapi? Ya, Bu, Adanya fitur-fitur baru yang lebih memenuhi kualitas perusahaan Bu. Iya, adanya fitur-fitur baru yang lebih memenuhi kualitas perusahaan. Setelah kalian amati, kan tadi kalian amati ada apa? Ada dari gedung, yes, kendaraan, perusahaan, terus mesin. Setelah itu ada apa lagi? Peralatan. Nah, ada lagi nggak? Ada yang mau bertanya nggak? Kan tadi berubah ya, Bu. Mungkin karena ada fitur-fitur, ada karena trennya, ada karena apa? Kemajuan teknologi, karena aus. Iya, karena ausnya aus minum atau aus minum? Aus minum, kalau kalian haus boleh minum. Cuma
tiba-tiba aset tetap dari berapa tadi handphone? 2 juta tiba-tiba menjadi 100.000. Mungkin nggak? Pasti kan ada proses. Tiba-tiba handphone itu harganya menjadi 100.000. Nah, prosesnya itu yang akan kita hitung. Prosesnya itu penurunan itu namanya penyusutan, dan itu yang akan kita hitung dengan berbagai metode. Nah, untuk penjelasan selanjutnya saya minta kalian untuk mengamati videonya selanjutnya ya. Itu ada ya? Bentar. Oke, ini agak seperti sekolah ya. Penyusutan ya. Kalau kalian bertanya kira-kira ya. Kira-kira kalau ini nih apa namanya proyektor itu penyusutannya pakai apa? Jam jasa. Jam jasa. Kenapa bisa bilang jam jasa? Karena kan dari sananya kadang suka ada maksimal batas makan yang sudah Iya, taksiran jamnya ya. Berarti dia bagus digunakan selama berapa jam kan gitu ya? Iya, oke. Nih, kita lepas dulu ya. Oke. Bentar ya. Keluar ya, belum ya? Laptopnya ya? Coba, kita Oke, sip. Nah, iya. Oke, sekarang saya minta kalian memperhatikan ini ya.
Aulia. Ya, Dibda. Harga perolehan ada harga perolehan. Oke, kedengeran semua? Ya, gimana? Umur ekonomis, akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan. Ada apa aja tadi? Harga perolehan, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, nilai-nilai beban penyusutan. Atau umur ekonomis juga ada ya? Ya, ada yang bisa menjelaskan satu persatu. Jadi itu ya, Aulia. Apa aja sih Bu yang ada dalam penyusutan atau hal-hal apa? Ya, itu tadi ada harga perolehan. Kemarin kita udah bahas ya harga perolehan pertemuan sebelumnya. Setelah itu ada umur ekonomis. Umur ekonomis itu apa ya? Coba, Umam. Umur ekonomis itu apa, Mam? Umur ekonomis adalah jangka pemakaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomis. Umur aktifnya masih efisien. Hasil yang diperoleh relatif lebih tinggi dari biaya-biaya operasional perusahaan. Ya, umur ekonomis itu taksiran sebenarnya. Ya kan, taksiran waktu kerjanya suatu aset tetap. Oke, setelah itu ada apa lagi tadi? Akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan. Coba siapa yang mau jawab atau siapa yang mau bantu saya menjelaskan? Akumulasi penyusutan. Ya, Astri atau Ayu, boleh. Ya. Untuk akumulasi penyusutan itu adalah kumpulan dari beban penyusutan. Kumpulan dari beban penyusutan. Ya, berarti beban 1 tambah beban 2 tambah beban 3 terus dan seterusnya. Itu akumulasi. Ada lagi apa lagi tadi? Nilai buku. Ayo coba Astri tadi ya. Gimana Astri nilai buku? Nilai buku itu dari akumulator dikurangi akumulasi penyusutan atau nilai bulan. Nilai buku itu adalah Nilai sisa. nilai sisa. Berarti harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Atau nilai buku itu adalah nilai pada saat itu. Ya, nilai suatu aset pada saat itu. Ada apa lagi? Ada beban penyusutan ya? Beban penyusutan sendiri ya? Ya, beban penyusutan. Siapa yang mau jelasin tentang beban penyusutan? Dika. Beban penyusutan itu kayak total kerusakan atau pengurangan nilai manfaat setiap tahunnya. Kerusakan atau pengurangan nilai manfaat setiap tahunnya atau setiap periodenya ya, karena kita belum tentu menghitung berdasarkan tahun, bisa juga berdasarkan periode. Ya, ada lagi yang mau nanggapin dari metodenya? Ayo metodenya gimana? Oh iya, bertanya gimana? Ada beberapa metode. Ya. Ada perbedaan dari metode garis lurus yang jumlah angka tahun dan jumlah menurun ganda. Selalu menurun ganda ya. Coba ada yang bisa jelasin? Ayo nanya nih, Bu. Gimana pertanyaannya yuk? Perbedaan dari ketiga metode. Perbedaan dari ketiga metode itu. Ya, coba saya Dika. Jadi kalau garis lurus itu penurunan nilai manfaatnya setiap tahun itu bakal sama. Iya. Beda sama jumlah tahun sama saldo menurun ganda. Kalau yang dua itu setiap tahun bakal berbeda. Kenapa? Karena lebih sering dipakai, jadi tiap tahun tuh kayak mobil tahun ini masih cepat banget, terus tahun kedua udah lama, jadi makin lama makin turun. Makin lama makin turun. Dia kasih tepuk tangan buat saya benar, perbedaannya itu tadi Ayu ya, perbedaan itu kalau garis lurus itu dia akan sama terus jumlahnya. Ada yang bisa kasih tahu garis lurus itu bagaimana rumusnya? Pasti ada yang udah baca-baca di di Netsel. Ayo, siapa? Oh, anaknya luar biasa. Ayo, gimana? Apa? Harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan umur ekonomi. Jadi kalian bisa masukin aja jumlahnya ya. Nah, oke, kalau jumlah tahun kan ada rumusnya ya? Ya, gimana? Jadi yang pertama kita cari dulu jumlah angka tahunnya. Rumusnya itu umur ekonomis dikali dengan umur ekonomis ditambah 1 kemudian dibagi 2. Nah, nanti hasilnya itu kita bakal untuk menghitung penyusutannya. Jadi sisa umur ekonomisnya itu dibagi oleh jumlah angka tahun, kemudian dikali harga perolehan dikurangi nilai residu. Iya, berarti kalau jumlah angka tahun itu makin lama makin turun. Pada tahun pertama berapa? Misalnya berapa tahun ya umur ekonomisnya? 3. Ya. Berarti kalau tahun pertama gimana? Atau kita dari JAT dulu ya? JAT-nya gimana? 3 ditambah 1. Yes, 3 tambah 1 dibagi 2 sama dengan itu JAT-nya. Jadi berapa? Berarti kalau tahun pertama mencari beban penyusutan harus gimana? 3
Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, luar biasa. Masih lagi ya, kita tahu ya. Ya, satu lagi ada namanya saldo menurun ganda. Hari ini cuma 3 ya. Hari ini kita cuma 3. Satu adalah ganda lurus, 2 juga tahun, 3 saldo menurun ganda. Menurun ganda kayak gimana sih? Coba ada yang bisa jelasin? Oke, Tasya. Pertama dicari dulu keseluruhannya dari garis lurus. Ya. Kedua, kalau keseluruhan dari metode garis lurus dikali 5 buku. Kalau dapat ketemu, misal contohnya dua umur ekonomis, 2 dikali persentase dari metode garis lurus, Ya. sama 2 dikali 100% dibagi 5 tahun, 2 kali 20%, teman-teman 40%. 40% ya. Jadi saldo menurun ganda itu 2 kalinya dari Garis lurus. Jadi kita cari apa tarif ya? Ya. Jadi gimana tadi? 100. Iya, 100% dibagi dengan umur. Kita dapat tarifnya garis lurus. Setelah itu dikalikan dengan 2. Karena double kan, saldo menurun ganda gitu. Sebetulnya ada cara lain, tapi ini cara yang paling cepat ya. Jadi double declining method itu adalah 2 kalinya garis lurus. Oke ya. Nah setelah itu dikalikan dengan yang pertama harga perolehan, yang kedua dari nilai buku begitu selanjutnya. Kenapa gimana Uli? Ibu, saya mau tanya, Yes. perusahaan itu lebih sering menggunakan metode pengusutan apa, Bu? Yes, good. Pertanyaannya luar biasa. Kasih tangan buat kalian. Perusahaan itu lebih pakai metode apa? Ada yang mau ngasih masukan? Perusahaan itu lebih sering pakai ya, Asika. Kalau perusahaan sendiri biasanya memilih untuk pakai yang garis lurus tuh, karena beberapa artikel yang saya baca, karena lebih mudah dalam penghitungannya. Coba kalau menurut Tika tadi juga Tergantung bendanya. tergantung. Semakin banyak. Kenapa? Kalau kayak gedung itu kan harganya mahal, terus Ya. itu juga banyak, Ya. lama. Ya. Jadi mendingan pakai garis lurus sekarang lebih mudah. Ya. Tapi ada juga barang kayak mesin kendaraan yang makin lama makin turun, kayaknya lebih cocok di belakang tahun atau saldo menurun ganda. Kenapa? Karena lebih sering dipakai, jadi kan makin lama makin turun juga. Kayak saldo menurun ganda kan untuk nilai buku, bukan Ya. untuk harga perolehan. Iya, oh good. Ya, gimana baca? Belum. Ya, gimana baca? Bukannya kalau soal pemilihan metode itu sesuai kebijakan perusahaan. Oh gitu. Sesuai kebijakan perusahaan. Ya, ayo ada lagi menanggapi. Ya, gimana, Sophia? Tadi mau menambahkan cerita Iya. selain dari aktifanya itu juga tergantung penggunaan juga, Bu. Kalau garis lurus itu kan aktiva yang jumlahnya tetap. Iya. Tapi kan kalau untuk saldo menurun dan jumlah tahun itu kan kalau penggunaannya sering digunakan itu bakal menurun, jadi lebih cocok kalau jumlah tahun atau saldo menurun. Oh, nah, jadi semuanya itu tergantung ya. Jadi bisa benar semuanya. Kasih tepuk tangan dulu. Ada yang bilang katanya karena perusahaan very good. Ada yang bilang karena tergantung pemakaian, tergantung aktifanya atau tergantung asetnya. Ada yang bilang rata-rata menggunakan yes, it's a choice. Itu sebuah pilihan. Mangga. Jadi bisa dikembalikan lagi, benar kata Pak Jo juga, bisa dikembalikan lagi kebijakan perusahaan. Kalau ternyata kata perusahaan, oh saya mau mendekati nilai aslinya, berarti dia mau menggunakan yang mana? Iya, saldo menurun ganda. Karena dia menggunakan nilai buku. Nilai buku itu adalah nilai aktiva pada saat itu, ya kan? Nah, oh saya nggak mau ribet kata perusahaannya. Saya nggak mau ribet, pusing-pusing, saya mau pakai apa? Dari hari itu, saya udahlah sama dari tahun ini, tahun berikutnya. Pokoknya dari nenek moyang saya pakai garis lurus kan? Bisa jadi ya? Bisa aja sebetulnya. Jadi sebetulnya semua metode yang diterapkan itu adalah bisa dilihat dari suatu aset tatnya itu tersendiri. Setelah itu juga dilihat gimana sih kebijakan perusahaan. Kalau ternyata perusahaannya seorang akuntannya, nanti kalian kan calon-calon akuntan nih. Amin. Kalian calon-calon akuntan nih. Nanti oh saya mau mendekati estimasi aslinya, silakan. Gitu ya. Tapi lihat juga kebijakannya akan seperti apa. Dia kasih tepuk tangan.
Ayo kita bikin semangat dulu, kita berdiri yuk, berdiri dulu yuk, kita berdiri. Saya mau ngajarin kalian satu cara, jadi kita menggunakan lagu yang lama. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ya kalian semangat kan? Nyanyinya masih lemas. Oke ya, mulai dari sini kalau 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah 4-nya kalian peragakan dengan gerakan badan kalian. 4 kan? 1 4 kan? Ya. Nanti 4 ditambah 4 sama dengan 8 nih gimana? 8. Oke ya. Kalau 8 nanti ditambah dengan 16 nanti ini 1, ya kan? Ini 6. Oke ya. Ya siapa yang mau mimpin di depan? Ada sini nih, Kemon. Ya. Ayo nih. Ayo langsung aja ya yang Oke, gimana? 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, semangat sekali. 1. Oke, semangat ya. Semangat lagi setelah kita tadi diskusi. Berarti kita udah mulai masuk ya. Berarti kalian udah mulai ngerti. Penyusutan tuh apa sih? Metodenya gimana sih? Pendekatan terhadap metodenya gimana? Kan gitu ya? Ya. Nah sekarang saya minta kalian, ini karena sudah berkelompok, kalian sudah tadi memperhatikan video 1, masuk ke video 2. Sekarang saya minta kalian memperhatikan video selanjutnya. Nah, ini adalah video permasalahan yang akan saya berikan kepada setiap kelompok. Ya, video permasalahan yang akan saya berikan kepada setiap kelompok. Minta tolong nanti kalian analisis dan lihat apa yang diminta dalam video ini. Oke ya?
Hei, kalau bingung kamu bisa membacain. Kalau yang nggak bawa, kalian bisa pakai flipbook yang saya share kemarin ke kalian. Nah, kalau yang sudah bawa kopinya silahkan ya. Silahkan dikerjakan waktu kalian 20 menit. Kalau lagi di bukunya ya, ini juga bawa handout ya. Virtual dan share ya. Jadi kalian nanti menentukan. Beda-beda. Yes. Kita masih menganalisis aktivitas idenya itu kita pakai metode apa sih? Ini udah tentu kita pakai garis lurus. Kemudian karena menurut kita udah diskusi, kalau pakai garis lurus itu lebih mudah digunakan dan diaplikasikan dalam akuntansi. Terus fungsi garis lurus itu juga menunjukkan aset-aset dan manfaatnya tidak mengatur besar tentunya kalau berjasa contohnya itu kayak gitu. Terus untuk kendaraan kita pakai JAT jumlah tahun karena kendaraan kan lebih sering menggunakan di minggu. Jadi mungkin JAT itu lebih cocok. Nah untuk peralatan kita pakai double ganda atau double display. Karena peralatan itu kan 2 kali lebih dipakai dibanding kendaraan sama lebih cepat. Jadi mungkin lebih cocok. Kalau mau satu, saya terbalik. Ini gimana? Untuk gedung kita pakai metode garis lurus. Oh iya. Karena kan kalau gedung itu jumlah proyeknya gede ya, jadi setiap tahun itu kita bisa harus ambil itu suami nganggap kalau gedung itu kayak sama aja nggak finansial itu kan sering dipakai kesehatan pemilihan yang seperti apa yang untuk perhitungannya ada kesulitan juga karena ada di Excel ya seharusnya ada di Excel ya nanti pasti punya lupa sekaligus dengan alasannya kenapa dan apa sih ya dari
Nah, penulisan jangan pakai titik ya. Dia dulu kalau salah diapain? Setelah itu coret ya kak? Ya, biarkan kita melihat kesalahan kalian. Jangan pakai titik. Ya, boleh menggunakan HP untuk mencari searching metode atau cara pengerjaan silakan, tapi tidak digunakan untuk hal yang lain ya. Oke. Nanti siapa yang mau kasih penurunan nilai manfaat. ya. Kalau tanah makin lama tanah bukannya makin turun tapi makin mahal. Itu gimana? Nah, itu tidak bisa disusulkan. Tanah itu tidak bisa disusulkan. Bisa ya? Itu apa? Tanah itu kita masih nanti kita harus supaya Kalau air bisa nggak? nah kalau air nanti kita masuk tuh nanti kalian bisa kelihatan air itu dia masuk sumber daya alam atau tidak, tapi nanti kita masuk ke dalam sumber daya alam ya, ada depresi. Nah itu kalau kita depresi kan ada mau itu bahkan jadi kayak pertanyaan di atas pertanyaan ya nah tapi jadi salah satu apa ya materi kita untuk nanti ke depannya. Satu tanah, kedua air ya air kan. Kenapa? Karena air sekarang sudah menjadi lama-lama sudah diperjualbelikan kan? Ya. Nanti itu akan menjadi pertanyaan kita. Very good. Sudah bagus itu ya. Terus ini. Oh iya bisa. Jadi gini loh, jadi kayak gini. Kayak kita nggak mungkin ya, misalnya aset petak, oke aktif ya. Kalau lagi gimana? Kalau biar semangat. Ibu kita untuk kendaraan sampai jumlah apa tadi? Kalau peralatan sama ganda ada bisa yang dipakai. Boleh. Silakan kalau kalian kan kalian aku tahu. Ya kan? Makanya ketika kamu mempresentasikan, kamu harus memberikan alasan yang tepat. Kalau saya memilih ini, saya memilih ini. Oke ya. Udah belum?
bingung merangkai kata-kata. Bikin puisi dulu. Dalam sejarah kota. Kalau misalnya Bisa aja. nah saya Kenapa? ini kayaknya setiap tahun sama aja Ya karena gini, kalau itu kan besar ya, orangnya kayak kita kelas segini aja, ya kan, kelas segini aja kan gitu ya. Jadi tinggal kita segini aja ya, buat masalah kan gitu. Dan orang-orangnya segini, kalau misalnya sejarah itu makanya, oh bisa menjalankan ke sini, menjalankan ke situ. Itu orang yang juga Tapi kan tidak nggak terus menerus. Rata-rata stuck Sama jumlahnya itu ditinggalin om. mungkin. Jadi kalau misalnya ada kita ada destinasi aktifan jadi rusak nggak bisa dipakai Oke, sampai sini sama jurnalnya ya, ya, sama jurnalnya, sama jurnalnya saya nggak apa-apa. Oke ya. Udah belum? Udah belum? udah bu Udah ya? Udah ya? Oke, kalau sudah nanti perwakilan kelompok ya, perwakilan kelompok untuk bisa maju ke depan. Oke, thumbs up. Selesai semua, selesai. Ya, udah ya, coba kita masuk ke kelompok satu presentasi ya. Kelompok satu siapa kelompok satu? Ya, oke. Ya, kelompok satu siapa yang mau presentasikan? Ya, yang kelompok satu ini dong. Ya, oke ya, kelompok satu. Nomor satu. Manis. Oke, silakan. jadi Gak usah langsung, ya silakan. untuk metode yang kita pilih yang pertama itu kita menggunakan garis lurus karena tadi juga mau tadi kalau itu kan kayak makanya gitu-gitu aja tiap hari orang yang datang kurang lebih sama nggak terlalu jauh lah tiap harinya jadi kita nggak bawa penyusutan tiap tahunnya bakal sama terus makanya kita pakai garis lurus Ya. lalu untuk perhitungannya sendiri ada perolehan dikurang residu dikurang kemarin ekonomis Ya. dapat beban penyusutannya per tahun 50 juta. Lalu untuk penyusutan tahun pertama karena ini aktifan tetap dibeli bulan Oktober, jadi ke akhir tahun cuma dapat 3 bulan. Jadi 3/12 dikali 500 juta dapat penyusutan tahun 2021 itu 12.500. Lalu untuk 2022 karena tadi udah dihitung 50 juta. Jadi untuk total penyusutannya selama 1 tahun 3 bulan yaitu 63.500. Jadi nilai suku Desember 2022 itu 437.500.000 rupiah.
Lalu yang kedua ada kendaraan. Kita menggunakan jumlah 4 tahun karena kendaraan semakin lama kayaknya semakin rusak. Jadi tiap tahun nilainya makin turun. Jadi kita pakai jumlah 4 tahun. Lalu untuk jumlah kakak sendiri, pertama kita harus cari jumlah kakaknya itu sendiri. Dapat 15 dari rumus yang tadi diberikan, yaitu umur ekonomis dikali umur ekonomis tambah 1 dibagi 2. Jadi dapat 5 kali 6 bagi 2 dapat 15. Lalu penyusutannya sendiri karena dibeli Januari 2022, kita hitung sampai Desember 2022, jadi kita penyusutan yang kita hitung cuma 1 tahun, yaitu 5/15 dikali harga perolehan dikurang nilai residu, dapat 66.666.666 rupiah. Jadi nilai buku di Desember 2022 itu senilai 133.333.334 rupiah. Lalu yang terakhir ada peralatan. Kita menggunakan saldo menurun ganda karena peralatan penggunaannya lebih sering dari kendaraan. Jadi kita ngerasa kayaknya setiap tahun menurunnya bakal semakin besar. Lalu untuk perhitungan sendiri, pertama kita cari tarif, yaitu persentase saldo garis lurus dikali 2. Persentase garis lurus itu kita temu 20% dan 100% dibagi umur ekonomis 5 dikali 2 dapat 40%. Lalu penyusutannya sendiri sama kayak nomor 2, dia dibeli Januari 2022 dan dihitung sampai Desember 2022. Jadi 12/12 dikali 40% dikali harga perolehan 550 juta dapat 220 juta. Lalu untuk nilai bukunya sendiri harga perolehan dikurangnya akumulasi yaitu 330 juta. Oke, kasih tepuk tangan. Bisa tanggapan? Gak sopan. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, sekarang kita kelompok 2 ya. Silakan kelompok. Oke, nih Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan yang tadi soal ceritakan. Tapi sebelum saya menjelaskan, saya butuh semangat dari kelompok saya. Kelompok 2 Sukses berhasil, insya Allah bisa. Bisa ya. Ayo, Emang. Ya, jadi tadi kan di soal yang disayangkan itu ada seorang pengusaha yang mempunyai usaha asetnya dengan memiliki 3 aset. Yang pertama itu ada gedung, kendaraan, dan juga peralatan. Nah, untuk gedung di sini kami sudah mendiskusikan untuk menggunakan metode garis lurus. Kenapa menggunakan metode garis lurus? Karena lebih mudah untuk digunakan dan diaplikasikan dalam akuntansi, serta lebih mudah dalam menentukan tarif penyusutannya. Dan fungsi lain dari garis lurus kan untuk menyusunkan aset-aset yang manfaatnya tidak terpengaruh oleh besar kecilnya volume jasa atau produk yang diproduksi, contohnya itu seperti gedung. Nah, untuk perhitungannya, yang pertama rumusnya itu harga perolehan dikurangi nilai residu dan dibagi umur ekonomis. Dengan harga perolehannya 500 juta dikurangi nilai residunya 0 dibagi 10 tahun, maka penyusutannya 50 juta per tahun. Nah, dihitung nih penyusutan tahun 2021, yaitu karena dibeli bulan Oktober, tersisa 3 bulan sampai Desember, jadi 3/12 dikali 50 juta, yaitu sebesar 12.500.000 untuk penyusutan 2021. Nah, untuk penyusutan 2022-nya, harga perolehannya 500 juta, beban penyusutannya 50 juta, akumulasi penyusutannya 62.500.000 dan nilai residunya yaitu 437.500.000 rupiah. Nah, yang kedua itu ada kendaraan. Untuk kendaraan, kelompok kami menggunakan metode jumlah 4 tahun karena semakin lama kan kendaraan itu semakin digunakan, semakin menurun masa manfaatnya. Maka kami telah sepakat untuk menggunakan jumlah 4 tahun. Untuk perhitungannya, yang pertama kita cari jumlah 4 tahunnya terlebih dahulu dengan rumus umur ekonomis dikali dengan umur ekonomis ditambah 1 dibagi 2. Umur ekonomisnya di sini 5 tahun, berarti 5 tahun dikali 5 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi 5 kali 6 30 dibagi 2, yaitu 15 untuk jumlah 4 tahun. Langsung saja ke penyusutannya. Karena dibelinya 3 Januari 2022, maka hanya ada 1 penyusutan. Jadi untuk penyusutannya itu 5/15 dikali 200 juta sama dengan 66.666.666 rupiah. Dengan nilai residunya 1
133.333.334 rupiah. Nah, yang terakhir yaitu ada peralatan. Untuk peralatan kami menggunakan metode double display atau saldo menurun ganda. Sebenarnya menggunakan jumlah tahun juga bisa. Hanya saja kan peralatan itu digunakannya lebih sering dibanding kendaraan. Maka lebih cocok menggunakan double display ini. Untuk perhitungannya, yang pertama kita cari tarifnya dulu 100% dikali umur ekonomisnya 5 tahun sama dengan 20%. Nah, kemudian dikali lagi 2 jadi 40%. Untuk perhitungan penyusutannya, karena dibelinya bulan Januari, maka hanya ada satu penyusutan. Itu pada tahun 2022 dengan harga perolehan 550 juta, beban penyusutannya 220 juta dan akumulasi penyusutannya 220 juta. Maka menghasilkan nilai residu yaitu 300 juta rupiah. Selanjutnya ada jurnalnya juga tadi ya. Ya. Untuk jurnal pertama untuk gedung, beban penyusutannya 12.500 di sebelah debit dan akumulasi penyusutannya juga 12.500 di sebelah kredit untuk tahun 2021. Nah, untuk 2022 nya beban penyusutannya 50 juta di sebelah debit dan akumulasi penyusutannya 50 juta di sebelah kredit. Ya. Yang kedua yaitu kendaraan. Untuk jurnalnya pada tahun 2022 beban penyusutannya 66.666.666 rupiah di sebelah debit dan di kreditnya itu ada akumulasi penyusutannya dengan nilai yang sama. Dan yang terakhir yaitu ada peralatan dengan jurnal pada tahun 2022 yaitu beban penyusutannya sebesar 220 juta di sebelah debit dan akumulasi penyusutannya di sebelah kredit 220 juta. Sekian dari saya. Ya. Kelompok 2 ada mau tanggapi? Nah, ya, soal fokus ya, semuanya sama. Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya butuh semangat dari teman-teman saya. Yes. Kelompok 3. Oke, kita lanjut ke Ayu. Ayo kalian yuk. Yang pertama itu tadi ada tetap gedung. Ya. Jadi kita menggunakan metode penyusutan metode garis lurus. Ya. Karena metode ini lebih cocok untuk gedung karena gedung memiliki umur ekonomis yang lebih panjang. Sehingga memiliki perhitungan HP kurang NR dibagi UE yaitu 500 juta dikurang 0 karena NR itu ada dibagi 10 yang menghasilkan 50 juta per tahun sehingga beban penyusutan pertama yaitu tadi karena diperoleh 1 Oktober tahun 2021 beban penyusutan pertama itu 3 per 12 dikali 50 juta sama dengan 12 juta 500. Untuk beban penyusutan yang 2022 yaitu 12 per 12 dikali 50 juta menghasilkan 62 juta 500 sehingga NR pada 2022 437 juta 500.000 rupiah. Dan jurnal pencatatannya yaitu untuk gedung yaitu di debit ada depreciation expense of building dan di kreditnya ada accumulation depreciation of building sebesar 12 juta 500. Yang kedua ada kendaraan. Kendaraan kita menggunakan metode jumlah angka tahun karena di sini kendaraan digunakan lebih jarang daripada peralatan rumah karena kendaraan juga memiliki performa yang menurun setiap tahunnya kita menggunakan DAT. Ya. Sebelumnya kita di sini mencari jumlah tahun yang terlebih dahulu yaitu UE karena UE ditambah 1 bagi 2 atau 5 dikali 5 tambah 1 bagi 2 menghasilkan 15 tahun. Sehingga penyusutan yang pertama di sini 5 per 15 dikali HP kurang NR 5 per 15 dikali 20 juta kurang 20 juta menghasilkan 66 juta 646.656 rupiah. Sehingga jumlah pencatatannya yaitu depreciation of automobile di debit, accumulation depreciation
rupiah. Dan yang ketiga itu peralatan. Di sini kita menggunakan metode menurun ganda. Karena di sini adalah perusahaan kecantikan atau salon kecantikan, otomatis peralatan menjadi kunci utama atau peralatan mesin yang sering digunakan untuk produksi. Sehingga kita menggunakan metode menurun ganda itu membuat lebih cepat penyusutan. Dengan perhitungan sini 100% dikali atau 5 tahun sampai dengan 20% dikali 2, yaitu menghasilkan 40%. Jadi tarif penyusutan di sini 40%. Sebagai perhitungannya yaitu 12 per 12 dikali 40% dikali 550 juta rupiah, menghasilkan 220 juta rupiah. Sehingga jurnal pencatatannya yaitu untuk peralatan depreciation of equipment di debit serta di kredit accumulation depreciation of equipment sebesar 220 juta rupiah. Ya, sekarang kelompok 4. Emon. Tangannya silakan. Kelompok 4. Dan semangat. Silakan teman-teman dari rumah, saya dari kelompok 4. Cerdas, cermat, kreatif. Lagi. Semangat ya. Ayo, gimana? Saya perwakilan dari kelompok 4. Cerdas, cermat, kreatif, luar biasa. Gimana? Untuk yang pertama, Ya. setelah saya diskusikan sama kelompok diskusikan, hasilnya itu untuk gedung menurut kelompok saya lebih cocok menggunakan metode garis lurus. Karena gedung itu kan tidak terlalu berpengaruh volume dari besar kecilnya volume produk atau jasa. Jadi nilai ekonomisnya umur ekonomisnya kemungkinan lebih panjang dan jadi nilai bukunya itu tetap per tahunnya. Untuk perhitungan dari metode garis lurus, yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis, sama dengan 500 juta dikurangi nilai residu tidak ada 0 dibagi 10 tahun, sama dengan 50 juta per tahun. Jadi pada tahun 2022 nilai residunya yaitu nilai bukunya yaitu 12.500. Untuk jurnal dari gedung tersebut, beban penyusutan gedung di debit 12.500 dan akumulasi penyusutan gedung 12.500 ada di kredit. Untuk yang kedua, kendaraan. Untuk kendaraan lebih cocok menggunakan metode jumlah angka tahun karena digunakan terus menerus. Jadi setiap tahunnya akan mengalami penyusutan yang lebih besar. Untuk rumusnya yaitu nilai ekonomis dikali nilai ekonomis ditambah 1 dibagi 2. Untuk di tahun 2022-nya mendapatkan nilai buku yaitu 50 juta. Dan jurnal dari kendaraan 66 juta 666.666 rupiah. Dan kreditnya yaitu akumulasi penyusunan kendaraan 66.666.666 rupiah. Oke, untuk yang terakhir yaitu peralatan. Karena peralatan penyusutannya itu lebih besar karena dipakai lebih dari terus menerus lebih dari kendaraan tadi. Jadi kemungkinan penyusutan itu lebih besar. Saya menggunakan metode selalu menurun ganda. Lebih besar dari penyusutan itu lebih besar. Lebih banyak pemakaiannya, lebih sering pemakaiannya.
Kita dapat penyusutannya itu rumus dari penyusutannya itu 100% dibagi dengan umur ekonomis dikali dengan nilai. Jadi 100% dibagi 5 tahun dikali 2 sama dengan 40%. Mendapatkan nilai buku yaitu 220 juta. Jadi jurnalnya coba penyusutan peralatan 220 juta di debit dan akumulasi penyusutan peralatan 220 juta di kredit. Terima kasih. Ada tanggapan untuk kelompok 4? Pas? Pas. Oke, silakan dulu ke Mam. Ya. Sekarang berarti semuanya sudah mengerjakan ya, semua sudah dikumpulkan yang tadi kelompoknya dikumpulkan ya. Oke, kita kumpulkan dulu. Ya, kelompok 4 mana? Ya, ya kalau menurut tadi yang kalian lihat atau yang kalian jawab, berarti gedung rata-rata menggunakan apa? Rata-rata jawabannya sama ya. Kenapa? Karena ya stabil gedung itu. Yang kalau kendaraan Jumlah bisa samaan empat-empatnya. Sama ya harusnya ya. Ya oke. Nggak apa-apa perbedaan itu menjadi satu yang biasa. Kita harus saling menghormati. Jadi rata-rata dari kendaraan itu setelah saya simpulkan kalian menggunakan jumlah apa? Satu. Semakin lama semakin menurun. Dan peralatan menggunakan saldo ganda. Kenapa? Karena lebih lipatnya ya. Oke. Sekarang kita lihat selanjutnya. Siapa yang bisa kasih kesimpulan kita hari ini? Ya, oke, Ari. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari awal sampai akhir, Ya. jadi penyusutan aktiva tetap itu adalah alokasi sistematik jumlah yang dapat disusunkan dari satu aktivitas saja masa manfaat. Ya. Dan penyusutan juga memiliki sebab akibat kenapa dapat disebutkan. Yang pertama itu karena adanya arus atau Ya. kerusakan karena sering dipakai. Ya. Yang kedua adanya kemajuan teknologi dan yang ketiga yaitu perubahan permintaan konsumen. Ya. Selain itu kita juga harus memperhatikan apa saja dari penyusutan seperti harga perolehan, Yes. nilai ekonomis, nilai risiko, akumulasi penyusutan, kemudian ada beban penyusutan dan yang terakhir ada nilai bukunya atau nilai sisa. Dan yang terakhir yaitu kita jadi tahu metode apa saja yang bisa diterapkan di setiap aktiva yang berbeda. Seperti yang tadi ada metode Gandrus, kemudian ada juga angka tahun, menurut saya atau Gandrus ini, dan ada lagi dua cuma hari ini kita belum tahu berapa ya. Ada unit jam jasa dan juga unit produksi. Ya, oke. Ya, kesimpulannya sudah diwakilkan oleh Adia. Penyusutan nilai mengurangi harga perolehan aset tetap. Ada beberapa metode dan juga ada beberapa juga yang harus diperhatikan. Oke. Selanjutnya, karena kalian sudah mengerjakan tadi itu sudah kerja kelompok juga. Nah, sekarang saya pengen tahu gimana keberhasilan kalian terhadap pembelajaran kali ini. Oke, kerjakan sendiri kejujuran yang utama. Kita coba atau enggak kita akan mengikuti post test. Saya udah share di grup ya. Udah share di grup. Oke, saya share di grup. Silakan dikerjakan, waktunya hanya tadi 5 menit, sekarang 10 menit. Oke, silakan dikerjakan post testnya. Jangan lihat satu dengan lainnya karena yang sekarang menunjukkan keberhasilannya. Ayo kerjakan post testnya. Susah nggak? Sedikit. Belajar ya.
Reris. Kita singkat ya. Ya, Reris submit Reris. Oke, udah semua ya? Oh, masih ada satu lagi yang belum, ini Najwa. Disamping Najwa. Liza, udah ya? Udah. Oke, setelah sudah semua, untuk kalian lebih mengenal lagi pembelajarannya, kan saya sudah membagikan ini ya, KKPD ya? Ya, KKPD ini. Nah, KKPD yang mungkin kalau misalnya kalian download sekarang ada di rumah, tapi kalau nggak ada di buku, lihat ada di rumahnya. Silakan kalian kerjakan KKPD-nya untuk pilihan ganda. Nanti di rumah ya untuk tugasnya. Nanti dikumpulkan sekarang hari Sabtu ya. Nanti dikumpulkan hari Selasa ketika pelajaran aplikasi keuangan dari 2 jam lagi. Nah, dikerjakan dan dibaca dulu petunjuknya untuk pendalaman materi hari ini untuk penyusunannya. Oke? Very good. Nah, materi kita selanjutnya setelah ini, materi kita selanjutnya adalah untuk minggu depan itu masih penyusutan, ya masih penyusutan metode. Silakan kalian bisa lihat dulu di hands-out-nya ya, bisa lihat di hands-out-nya ada baca-baca dulu ya. Karena ini untuk materi kita minggu depan, ya. Materi yang kita minggu depan ada jam biasa dan hasil prediksi, ya. Silakan kalian lihat dulu, silakan kalian pelajari untuk materi pembelajaran selanjutnya. Oke, pembelajaran kita akhiri ya. Kita akhiri. Tadi kita sudah menyampaikan kesimpulan. Alhamdulillah kita sudah ada kalian walaupun sedikit tapi ada tugas di KKPD-nya. Terus pelajari materi berikutnya. Penyusutan untuk 3 metode saya akhiri sekian. Jaga kesehatan kalian, hati-hati di jalan, jangan lupa gunakan helm. Iya, kalian rata-rata tidak menggunakan helm. Yes, jangan lupa. Nah, pajak ya berapa kali nyalip saya tanpa helm. Jadi rambut kamu itu bukan helm. Helm itu pelindung kepala kalian. Ya, tetap gunakan helm, pakai jaket apalagi lagi musim hujan, musimnya sekarang panas-panas, hujan-hujan. Jadi jaga kesehatan, minum vitamin, makanan yang sehat, jangan sampai telat makan, jaga kesehatan. Terima kasih untuk hari ini, kasih tepuk tangan buat hari ini. Oke, silakan kita ikan dulu ya, boleh. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum kita berdoa, saya akhiri pembelajaran hari ini. Ikan hiu Untuk mengakhiri kegiatan belajar pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam.